Kadang bangun tidur yang diambil, ambil handphone, cek saldo. Duit gue masih banyak, tapi kok nggak lebih bahagia dari waktu gue nggak punya duit dulu ya, waktu masih belum kerja kayak ginian. Oh ya? Ketemulah cabut sama teman-teman, sama wonder judi yang lain yang lebih kaya. Ada yang bilang, gak bisa ketemu gue bro. Kenapa? Gue ketemu psikiater. Kenapa? Berhari-hari gue gak bisa tidur, stres. Kenapa lu bro? Masa duit lu banyak, penghasilan lu jauh lebih besar daripada gue. Apa yang salah? Gue gak tahu bro, stres. Baru kejawabnya waktu pulang ke Indo, ketemu orang yang punya restoran 18 cabang. Setiap kali ketemu, dia hanya membahas dari 18 cabang, ada satu cabang yang rugi, 17 cabang lainnya padahal untung. Tapi setiap kali ketemu gue yang dibahas, cabang yang ini gue gimana ya bro, aduh rugi melulu. Padahal keuntungan dari yang 17 cabang itu sanggup bikin dia untuk beli ganti mobil 3 bulan sekali. Segitu teh halal. Apalagi ini haram. Ketika udah bicara tentang haram, oke, ternyata dia yang derita. Untuk bisa tidur aja dia harus minum pil tidur. Serius lu capek segimana pun gak bisa tidur. Gak bisa. Ya Allah, ternyata nikmat bisa gampang tidur teh nikmat ya. Di pengajian aja kita mah bisa tidur. Iya gitu ya. Betul. Dia bisa tidur masih kayak gitu. Ngapain atuh berarti kita? Cabut. Gimana? Ya di sana tempat hiburan cuma 2. Kalau nggak diskotik, kasino. Ya cuman itu doang. Ya. Ya akhirnya ya udahlah. Akhirnya ada yang pelariannya ke obat, ada yang pelariannya ke mereka ke judi lagi, ada yang mau maaf ke perempuan, ada yang minum-minuman dan yang lain-lain. Karena pilihan orang di sana duitnya habis cuma karena 3, diporotin seksi dancer, habis ke judi atau habis kena obat. 3 itu doang. Cuman itu doang. Nggak ada hukum soalnya di sana. Semua tukang ojek jualan narkoba di sana. Boy? Iya, nggak ada hukum. Oh, karena bukan negara Islam juga sih. Iya juga. Lagian itu sudah daerah abu-abu di luar Thailand, tapi belum masuk Kamboja. Nah, ketika akhirnya, oke, kami party, kami dugem, segala macam. Ketika akhirnya udah habis semua efek obat merekanya, ya, ngobrol lagi mereka. Sampai kapan nih kita hidup kayak gini? Kok lama-lama gue bosen juga. Iya kayak pas efek obatnya muncul seneng, tapi giliran itu udah lepas, inget lagi, nggak tenang lagi, gelisah lagi. Gue mau ngapain lagi hidup tuh? Oke. Kayaknya enakan kita tinggal di Indo lagi kayak dulu, di rumah yang hangat dikelilingin anak cucu. Gue pikir serius lu pada pengen kayak gitu? Kok gue juga gitu maksudnya? Tapi lu beneran kayak gitu? Padahal lu lebih kaya dari gue loh. Terus kok mereka orang di Indonesia kumpul di ruang tengah karena nggak punya kamar lagi bro. Sedangkan rumah lu segede apa gue tahu, gitu kan? Sedangkan karena mereka orang-orang yang duit itu udah nggak masalah bagi mereka. Kalau anak kita bete, paling minta duit jajan ke warung. Iyalah. Mereka bete anak-anaknya. Mereka anak-anaknya itu udah supir sendiri, mobil sendiri, bete, ambil handphone, pesen tiket ke Singapura, nggak bawa apa-apa, beli baju di sana, buka hotel di sana, beli koper di sana. Bener-bener, pokoknya duit bener-bener bukan masalah. Walaupun kadang mereka banggain ya. Anak gua kuliah di Jerman bro, anak gua begini bla 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 segala macam. Tapi wajah yang paling gak bisa bohong ketika mereka lagi bangga kayak gitu, terus ngelihat ada ibu-ibu di pinggir jalan lagi disuapin sama anaknya, dijemput naik sepeda jelek. Mereka ngelihat mupeng, tahu mupeng, muka pengnya. Yang dari wajahnya aja langsung kelihatan tulisan, kok anak gua nggak kayak gitu ya? Kapan lu terakhir ketemu anak lu bro? Terakhir di rumah juga karena kebayang rumah orang gede kan, rumahnya orang kaya, dari ruang tamu sampai kamar anaknya mungkin harus naik angkot, ya, saking kayanya. Jadi nggak ketemu. Kalaupun akhirnya cerita anak lu yang di Jerman kapan terakhir nelpon bro? Ada kali bulan lalu itu karena minta duit. Pernah nggak nelpon kalau nggak buat minta duit? Enggak sih. Ya Allah. Sehingga akhirnya mereka juga mikir, atau gua ngumpulin duit sebanyak ini, kalau anak-anak gua nggak tetap nggak jadi anak baik, buat makanya apa? yuk ngobrol, yuk balik-balik lagi ya. Ketika makanya kadang kalau orang ada yang berkata, nggak usah sering-sering ngaji lah anak gua nggak mau pengen jadi ustadz kok. Ya tapi nggak apa-apa sesekali ngaji lah udah. Berapa itu ngaji? Ada ngaji? Iya, sama siapa? Sama tetangga dekat rumah. Berapa biayanya? 50.000 sebulan. Mahal amat. Asa pengen ngejambak tinggal dengernya ya. Gimana lo tau nggak ada lembaga bimbingan belajar yang untuk bisa supaya menawarkan buat lulus perguruan tinggi negeri itu paket bimbelnya 80 juta dan ada yang bayar. Dan belum pasti kepilih buat masuk PTN tersebut. Dan itu buat biaya segitu hanya untuk masuk PTN ya, bukan masuk surga. Ya, betul. Tapi orang rela bayar. Ini kan ini bicara ngaji, makanya yuk jujur ya. Itu anak-anak yang udah lu bangga-banggain. Yang lebih ajib itu waktu gue lagi pulang, lagi kumpul sama nenek, popoh, amah ya gue manggilnya. Bokap sama nyokap ngobrol sama cici kokonya. Ya. Ceritalah tentang teman-teman mereka zaman dulu ya. Sampai di satu topik ada yang ceritanya dulu paling kaya. Diobrolin. Si itu sekarang kemana tuh dulu tajir?
Belum lama ini meninggal, ketemu di kosan di pinggiran kota dalam keadaan udah nyaris busuk 7 hari. Serius loh. Kok bukannya anak-anaknya masih kaya semua? Serius masih kaya. Orang anak-anaknya yang naruh di situ. Enggak, ntar dulu. Gimana maksudnya ini gimana? Iya, inget gak dulu kan si bapak itu kan, si teman kita itu kan selalu ngajarin apa tahu gak ke anak-anaknya? Kalau kenal sama orang gak jadi duit, gak usah kenal. Percuma. Ajaran itu masuk ke hati anak-anaknya. Dan dipraktekin ke orang tuanya. Ketika bapaknya gak bisa ngasih apa-apa lagi, gak ada yang mau ngurus. Terus gimana? Sewain kosan aja yuk, pinggiran kota 700.000 sebulan, pembantu kita hanya ngejenguk setiap pekan. Ketika ada yang jenguk udah mati bro. Udah mau mati. Dan demi Allah yang bunuh si bapak itu bukan sakitnya, bukan masa tuanya, tapi pasti perasaan dibuang oleh anak yang dulu dia bangga-banggakan. Sehingga yuk buka mata, lu pengen punya anak kayak gimana sih? Gak akan ada yang lu bangga-banggain ketika akhirnya iya dia jadi direktur. Itu anak-anaknya beneran jadi orang gede semua. Tapi kalau suatu saat lu nggak dianggap kayak film-film sinetron azab, dianggap jadi kayak pembantu atau dianggap nggak ada yang mau ngurus lu, kebanggaan apa lagi yang bisa lu pamerin ke orang-orang? Jadi akhirnya mereka pun udah sampai di satu titik mikir, iya ya gue sampai kapan hidup kayak gini? Gue kangen anak-anak gue pengen ini. Fix, kita semua sudah pada punya kesimpulan. Kita semua nggak ada yang pengen selamanya hidup kayak gitu. Meskipun kami tiap hari punya duit sebanyak itu. Yang gue lakuin lebih adalah gue riset siapa bandar judi yang udah lebih dahulu ngelakuin itu semua, karena judi udah ada dari ribuan tahun lalu. Kalau pengen jujur ya. Pendiri kasino ini kemana? Mati kena HIV/AIDS. Pendiri kasino yang itu kemana? Dikhianatin anak istrinya, kabur sama orang lain. Kalau yang itu, wah dia udah dikhianatin ininya, anak buahnya, di penjara sekarang. Lah, ada gak sih yang masih benar-benar kaya sampai meninggalnya? Ada sih, tapi anak-anaknya pada mati overdosis narkoba semua. Allah. Loh, gak ada yang happy ending nih. Fix gue mesti cabut nih. Tapi gue gak punya nyali untuk ninggalin duit sebanyak itu. Akhirnya ya memang akhirnya yang paling banyak itu satu titik ketika gue udah tahu udah harus cabut sebetulnya. Puncaknya di kasino tempat kantor judi kami. Yang lain masih dengan sibuk urusan perjalanan mereka. Gue bosen, gue ambil handphone, lihat YouTube. Kok yang muncul kajian AA Gim ya? Mungkin gue satu-satunya orang yang nonton kajian AA Gim di kasino. Itu apa? Cluenya lu nyari kali. Misalnya contoh cara taubat, cara apa gitu enggak juga? Gue di saat itu sedang bahasa guanya gini. Gue menuhankan kecerdasan gue. Karena gue gak nemu anak seumuran yang lebih kaya dari gue. Dan gue di sana gak nyentuh narkoba sama sekali. Meskipun sekeliling gue bandar dan pemakai. Karena gue tahu itu bikin gue bodoh. Dan gue tahu gue dapat uang sebanyak ini gue rasa dari kecerdasan gue. Gue gak mau ngerusak otak gue. Jadi, tapi otak yang gue bangga-banggakan itu gak bisa nemuin jalan keluar. Meskipun gue tahu harus berhenti dari situ, gue mesti ngapain di Indonesia? Kerja dari nol. Mulai dari nol. Gue buntu. Maka akal yang gue bangga-banggakan itu stuck. Dan waktu itu, AA bicara tentang urusan rezeki. Pas banget tuh. Kalau kamu udah gede, masih takut sama rezeki, kamu kalah berarti sama janin. Janin kan dalam perut ibunya ngapain sih? Emang udah bisa kerja? Emang udah bisa sholat? Tapi ibunya makan apapun jadi rezeki nggak bagi si janin bisa tumbuh besar? Betul. Berarti apakah itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin? Rezeki datengin janin. Terus kamu udah gede, bisa kerja, bisa sholat, bisa sujud pada Tuhanmu. Segitu ragunya sama Allah. Segitu ragunya urusan rezeki. Masya Allah. Tampol, brother. Itu masuk akal banget. Tapi kok gue gak kepikiran ya. Otak gue kemana selama ini. Aslinya gue bodoh. Gue cuman hamba. Tutup YouTube-nya. Pesen tiket pulang. Langsung seketika? Ya akhirnya pulangnya 10 hari kemudian sih. Karena gue pengen settlein beresin semua yang ada di situ dulu.